kasih. Pro 1 RRI. Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini, edisi Kamis 3 September 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur, ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Memasuki hari ketiga pelaksanaan rapid test bagi pengguna armada angkutan udara di Bandara DC Saudara Rotendao, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Pemerintah Daerah sepakat menjaga Rotendao tetap dalam zona hijau. Gebi Hurek Making menurunkan laporannya. Setelah 2 bulan pelaksanaan new normal, tatanan hidup baru di tengah pandemi COVID-19, gugus tugas percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19 Kabupaten Rotendao menerapkan rapid test gratis bagi setiap orang yang datang melalui Bandara DC Saudara, mengukur tingkat kepatuhan dan keselamatan tiap orang yang datang di daerah ini, sekaligus menjaga Rotendao tetap dalam zona hijau. Komandan Distrik Militer 1627 Rotendao, Letkol Infantri Eduk Permadi, diminta tanggapannya atas langkah rapid test oleh gugus tugas COVID-19 Rotendao, mengatakan sinergi antar semua unsur terkait akan sangat membantu pemerintah daerah memerangi dan menjaga daerah ini dari ancaman COVID-19. Sehingga diharapkan bisa mendukung kebijakan yang dari pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Senada dengan Komandan Distrik Militer 1627 Rotendao, Komandan Lanal Pulau Rote, Letkol Laut Pelaut Anis Latif mengatakan Forkompimda akan tetap bersama pemerintah mengatasi berbagai persoalan yang terjadi, termasuk pandemi COVID-19. Setiap program pro rakyat yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rotendao akan terus didukung. Kontribusi kita terhadap program pemerintah untuk pencegahan, penanganan terhadap COVID-19. Menurut saya bahan evaluasi itu menjadi hal yang penting bagi setiap kita melaksanakan program kegiatan peninjauan. Nah nanti dari hasil ini kan nanti kita bisa melihat, pemerintah pasti akan bisa melihat. Saya rasa Forkopimda apapun kebijakan program dari pemerintah Kabupaten Rotendao untuk kepentingan masyarakat sudah menjadi kewajiban dari Forkopimda untuk mendukung. Terkait dukungan unsur Forkompimda Kabupaten, Ketua Pelaksana Percepatan Pencegahan Penanganan COVID-19 Rotendao, Jonas M. Sedi, yang adalah Sekda Rotendao, mengatakan seturut harapan Forkompimda dari hasil rapid test jika ditemukan ada yang reaktif, maka pemerintah Kabupaten Rotendao melalui gugus tugas akan mengundang kembali Forkompimda untuk diambil langkah strategis ke depan jika kembali terjadi penyebaran virus corona COVID-19 di daerah ini. Jadi kalau setelah evaluasi kebijakan pemerintah Kabupaten Rotendao 2 bulan setelah pelaksanaan new normal, katakanlah misalnya hasil rapid test ini ada yang reaktif misalnya, maka tentu kita dari gugus tugas akan mengundang Forkopimda supaya dibicarakan langkah strategis ke depannya untuk antisipasi kalau ada penyebaran COVID di Kabupaten Rotendao dengan hasil rapid test ini. Dalam uji rapid test gratis di Bandara DC Saudara, penumpang yang masuk mematuhi protokol kesehatan, wajib masker, cuci tangan, memasuki ruang kedatangan, mengisi formulir yang disediakan gugus tugas terkait asal daerah keberangkatan, alamat tinggal di Rotendao untuk memudahkan tim gugus tugas melapor hasil rapid test jika reaktif dari setiap orang yang datang. Rapid test di Bandara DC Saudara disaksikan langsung Bupati Rotendao Paulina Haningburu, lengkap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah serta tim kerja gugus tugas COVID-19 tingkat Kabupaten Rotendao. Dari Brantas Selatan NKRI, Gebi Hurek Making melaporkan. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur akan terus bersinergi dengan semua pihak dalam mengembangkan dan menumbuhkan semangat cinta kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Sinergitas menumbuhkan semangat cinta kepada bahasa Indonesia antar semua pihak secara tegas disampaikan mantan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Valentina L. Tanate, dalam acara serah terima jabatan pejabat Kantor Bahasa Provinsi NTT, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dari pejabat lama Valentina L. Tanate kepada pejabat baru Saiful Bahri Lubis di Kota Kupang, Selasa 1 September 2020. Menurut Valentina, banyak hal selama 4 tahun bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mereka lakukan untuk menumbuhkan semangat cinta kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke.
Menurut Valentina, banyak dukungan dari lembaga pendidikan, sastrawan hebat di NTT, dari kaum milenial hingga para tokoh sastrawan telah menghantar kantor bahasa di Provinsi NTT menjadi lebih matang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pikiran saya Bapak Ibu hanya satu saja, Tuhan saya ingin sisa hidup yang ada mengerjakan yang terbaik supaya bangsa negara ini dicintai oleh bangsanya sendiri. Kemudian saya juga mohon dimaafkan Bapak Ibu dari berbagai kepentingan kalau kami kantor bahasa ketika bersinergi ada kekurangan kami, mohon dimaafkan, dan kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk terus mendukung kami kantor bahasa di bawah kepemimpinan Pak Abang Saiful supaya kedepannya kantor bahasa NTT sekalipun usianya baru 10 tahun akan berkembang secara luar biasa. Pejabat baru Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Saiful Bahri Lubis, berharap sinergi yang telah dibangun selama 4 tahun oleh mantan Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTT tetap mendapat dukungan, terutama para sastrawan dalam menumbuhkan semangat cinta kepada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Ketika saya injakkan kaki saya di Kupang ini, saya optimis ternyata Nusa Tenggara Timur itu adalah bumi yang indah, bumi yang menarik, bumi yang menantang untuk digauli dan disahabati. Saya senang, saya semakin optimis. Kepala LPMP Nusa Tenggara Timur Muhammad Irfan juga menuturkan bahwa prestasi yang telah ditorehkan Kantor Bahasa Provinsi NTT di bawah kepemimpinan Valentina Thanate tetap diteruskan oleh pejabat baru sehingga semangat dan cinta akan bahasa Indonesia terus ditumbuh kembangkan di wilayah Nusa Tenggara Timur. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Pemerintah Kota Kupang siap bangun kerjasama dengan pihak ketiga membuka keterisolasian akses transportasi umum bagi warga yang bermukim di pinggiran wilayah kota. Berikut kita ikuti laporan Alfred Senge. Gambaran konsep kebijakan dalam menjawab kebutuhan masyarakat khususnya layanan transportasi umum melalui kerjasama dengan pihak ketiga disampaikan Wali Kota Kupang Dr. Jefferson R. Ibukore di sela-sela acara launching pengoperasian 5 bus Rapid Trans dan peresmian Koperasi Jasa Trans Dinas Perhubungan Kota Kupang. Gebrakan kebijakan pemerintah Kota Kupang mempertimbangkan aspek kebutuhan layanan transportasi yang menurut Wali Kota Kupang masih minim dan belum menjangkau sebagian besar wilayah permukiman warga khususnya masyarakat wilayah pinggiran. Saya berterima kasih banyak bahwa program ini ternyata sudah bisa dijalankan dalam waktu tidak terlalu lama direncanakan, namun masih ada hal-hal lain yang perlu kita benahi bersama. Kita tahu bahwa di Kota Kupang ini masih banyak sekali jalur-jalur daerah atau tempat-tempat kosong yang tidak dijaluri atau dijalani oleh transportasi demo atau juga bus. Banyak sekali, misalnya saja dari Naioni ke pasar atau di Belo atau di beberapa daerah lain yang sebenarnya tidak punya kesempatan bersama untuk membantu saudara-saudara kita dalam transportasi. Kendati masih akan dilakukan kajian, namun Wali Kota Kupang dalam kesempatan itu memberikan gambaran dari konsep layanan transportasi yang akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga, khususnya usaha jasa transportasi umum. Kami sudah menginstruksikan untuk membuka jalur-jalur itu dengan mengontrak demo yang dimiliki oleh pihak kita, subsidi silang seperti pelajaran kita atau pengalaman kita untuk bus transportasi di Jakarta. Itu teratur jadwalnya. Sama seperti ini juga, saya ingin teratur dari Naioni misalnya ke pasar untuk membantu ekonomi orang-orang, karena di situ kan transportasi yang ada. Nah ini kami sudah minta Kepala Dinas Perhubungan untuk menganalisa kemampuan kita atau juga peluang-peluang kita untuk bekerjasama dengan pihak swasta sehingga rencana kita untuk membuka jalur-jalur ini bisa terpenuhi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan analisa yang tepat dan juga jalur yang tepat bisa dianggarkan sehingga nanti bisa disampaikan kepada teman-teman Dewan untuk mendapat persetujuan. Pengoperasian 5 bus Rapid Trans bantuan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang teranggarkan sejak 2018 lalu sesuai rumusan kajian menetapkan sedikitnya ada 5 cakupan lintasan pelayanan dengan durasi waktu pengoperasian kurang lebih sekitar 8 jam efektif, yakni sejak pukul 8 WITA pagi hingga pukul 16 WITA sore. Bahkan pemerintah Kota Kupang menjamin standar relatif penetapan besaran tarif dengan tetap menjaga asas perimbangan sehingga tidak memberatkan masyarakat dan juga merugikan pihak pengelola jasa transportasi. RRI Kupang, Alfred Senge melaporkan.
Menyongsong pelaksanaan Pilkada Kabupaten Saburai Jua tahun 2020, KPUD setempat segera membuka waktu pendaftaran bakal calon. Pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Saburai Jua pada pemilihan Bupati Wakil Bupati periode tahun 2020-2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat segera membuka waktu pendaftaran bagi pasangan calon peserta Pilkada Saburai Jua. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih sekaligus juru bicara KPUD Saburai Jua, Daud Pau, dihubung RRI per telepon dari ROT. Terkait jumlah bakal calon, dijelaskan saat ini pihak KPUD Saburai Jua baru memastikan 1 calon persorangan yang dinyatakan lolos dalam helatan Pilkada kali ini. Calon dari partai politik dijelaskan kemungkinan hanya ada 2 bakal calon. Waktu pendaftaran dibuka 4-6 September 2020 dengan pembatasan kedatangan bakal calon ke KPUD Saburai Jua. Dalam konteks protokol kesehatan, pendaftar adalah pimpinan partai politik, sekretaris partai, dan bakal calon. Untuk sementara yang sudah secara resmi yang sudah mendapatkan tiket itu 1 yang dari calon persorangan ini, dan dia mendapatkan tiket dalam hal ini BA7 namanya. Nah, itu nanti menjadi persyaratan untuk nanti mereka mendaftar pada saat pendaftaran nanti. Untuk yang dari partai politik ini memang dilihat dari perkembangan media dan lain sebagainya dan komunikasi, memang dia mengerucut kedua. Pendaftaran itu nanti akan dibuka itu tanggal 4 sampai dengan tanggal 6. Berdasarkan PKPU 6 itu tentang protokol COVID-nya, maka nanti ada pembatasan yang masuk nanti pimpinan partai politik di situ dengan sekretaris partai pengusung bersama dengan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupatinya. Terkait jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada puncak pemilihan 9 Desember mendatang, Daud Paul lebih jauh menjelaskan daftar pemilih hasil pemutahiran atau DPHP berlangsung serentak 2 September 2020 pada 6 kecamatan, 63 desa kelurahan untuk penetapan daftar pemilih. Pemilih adalah mereka yang memiliki KTP elektronik, berusia 17 tahun ke atas, pernah kawin, dan mereka yang sudah mengantongi surat keterangan perekaman EKTP dari Dinas Kependudukan setempat. Dari Beranda Selatan NKRI, Gebi Horikmaking melaporkan. Menuju tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu ingatkan bakal calon harus memenuhi seluruh persyaratan. Feby Leolede menurunkan laporannya. Sesuai tahapan, jadwal pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah akan dimulai 4 hingga 6 September 2020 mendatang. Menuju tahapan tersebut, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Belu mengingatkan kepada bakal pasangan calon untuk memenuhi seluruh persyaratan, baik syarat calon maupun syarat pencalonan. Juru bicara KPU Belu, Herlince Emiliana Asa mengatakan, menuju tahapan pendaftaran bakal pasangan calon, KPU tengah mempersiapkan mekanisme pendaftaran karena sesuai aturan akan dibatasi. Tidak hanya itu, KPU terus berkoordinasi dengan tim penghubung bakal pasangan calon agar memenuhi seluruh persyaratan, baik syarat calon maupun syarat pencalonan. Lanjutnya, syarat yang penting untuk mengusung bakal pasangan calon yaitu jumlah kursi dan suara harus memenuhi syarat. Legalitas SK kepengurusan harus linear dari pusat hingga kabupaten. Kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten tidak ada yang berubah. Selain itu, terdapat juga syarat calon yang harus dipenuhi seperti ijazah, KTP, dan beberapa persyaratan lainnya. Ketahanan sendiri contohnya surat cuti, tapi ada banyak syarat. Syarat calon, kemudian syarat pencalonan. Syarat calon itu yang SK dari partai berhubung dengan jumlah kursi dari partai pendukung pengusung. Kemudian untuk pencalonan ada banyak, mulai dari SKCK, kemudian ijazah, kemudian pajak, laporan pajak, banyak sekali, ada beberapa item yang memang harus disiapkan jauh-jauh hari gitu. Jadi kita minta teman-teman penghubung, calon penghubung paslon ini untuk aktif jauh-jauh hari sebelum pendaftaran sehingga jangan ada syarat yang terlewat, karena ada beberapa syarat yang jika ada tidak bisa diurus cepat. Menurut jubir KPU Belu, jika terdapat bakal pasangan calon yang berstatus ASN, maka wajib memasukkan syarat berupa surat pengunduran diri. Sementara untuk calon petahana wajib memasukkan surat cuti. Selain itu, sesuai aturan, setiap bakal pasangan calon wajib memeriksakan kesehatan. Kalau untuk ASN sudah harus ada surat pengunduran diri. Nah, tanda terima bahwa sudah mengajukan pengunduran
pengunduran diri. Nah, surat-suratnya akan bisa disampaikan tanggal 6 sampai 12 itu pada saat kita verifikasi syarat pencalonan. Tapi surat tanda terima surat untuk mengundurkan diri dari ASN sudah harus ada. Kalau untuk pertahanan kan tidak mengundurkan diri, nanti akan ada cuti pada saat masa kampanye ASN. Kalau untuk pejabat negara yang menjadi paslon, pejabat dalam hal ini bupati dan wakil bupati pertahanan ya, yang menjadi paslon, mereka wajib mengajukan cuti. Sebagai penyelenggara, pihaknya berharap tim penghubung mempersiapkan persyaratan secara teliti. Jika terdapat kendala, segera berkonsultasi ke KPU Belu. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan. Pemerintah, Nagekeo dan Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Nagekeo menggelar diskusi tentang strategi upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Ferry Soo menurunkan laporannya. Kegiatan diskusi ini digelar melalui virtual Zoom meeting dan live via YouTube. Ketua Forum Penanganan Risiko Bencana Nagekeo, Marcel Mau, kepada RRI mengatakan, dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Nagekeo, pemerintah daerah dan Forum PRB telah mengembangkan sistem dan upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Nagekeo. Untuk itu, setiap bencana yang terjadi di Kabupaten Nagekeo selalu direspon dengan cepat oleh Forum PRB sebagai mediator. Marcel mengatakan, Yayasan Wiswas in Southeast Asia didukung di Atlantis Senior Fellows Solidarity Grant bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Nagekeo dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Nagekeo melakukan diskusi dan menghadirkan ruang sosialisasi terkait strategi dan upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Nagekeo, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan protokol kesehatan. Materi masing-masing diberikan oleh Bupati Nagekeo dengan topik strategi dan upaya pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kabupaten Nagekeo, terutama dalam bidang ketahanan pangan dan pelaksanaan protokol kesehatan oleh Kabid Dinas Kesehatan Nagekeo. Mari kita coba berdiskusi bersama Bapak Bupati Nagekeo bagaimana strategi atau kebijakan Pemda Nagekeo dalam mengatasi ketahanan pangan COVID ini. Kemarin dengan Dinas Pertanian, Dinas Pangan Daerah, dengan yang menjadi narasumber itu Bupati dengan Dinas Kesehatan tentang protokol kesehatan. Untuk memastikan ekonomi masyarakat tetap berjalan selama pandemi, menurut Marcel, pemerintah juga turun langsung dengan program kerja padat karya dan memastikan masyarakat memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah. Masyarakat juga dihimbau untuk selalu menerapkan gaya hidup sehat, mengkonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Sosialisasi dan diskusi ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam peningkatan kesadaran menjalankan protokol kesehatan, terutama setelah masa adaptasi kebiasaan baru. Dilakukan oleh Pemda Nagekeo dalam hal ini adalah melakukan padat karya dengan padat karya tunai, semacam kegiatan di sawah buat irigasi dan itu dibayar. Jadi masyarakat yang bekerja dan dibayar. Untuk lahan kering itu untuk sementara nanti akan diarahkan dana ADD untuk pengelolaan lahan kering hingga petani itu mempunyai ketahanan pangannya. Ya, kita tetap mendorong pemerintah bahwa sesuai dengan hasil diskusi kemarin agar tetap dilakukan karena masyarakat ini kan agak kelumpuh lah semacam itu. Saat ini menurut Marcel, pemerintah telah bekerja dalam menyebarluaskan informasi terkait COVID-19 di masyarakat, memproduksi dan membagikan masker untuk masyarakat, juga memastikan protokol COVID-19 dijalankan dengan baik, terutama di tempat-tempat umum. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Membangun kemitraan masyarakat sekaligus menjadikan masyarakat sebagai polisi bagi diri sendiri, Kepolisian Resort Polsek Rote Tengah, bangun kemitraan kultur. Kultur dan budaya masyarakat lokal perlu dipelajari dan dijadikan pintu masuk mengenal lebih jauh kebiasaan masyarakat, meratas berbagai persoalan yang dialami, dijadikan solusi agar masyarakat ikut berpartisipasi menjaga Kamtipmas sekaligus menjadikan masyarakat polisi bagi diri sendiri. Demikian Kapolsek Rote Tengah Ibda Igo Pringgodani yang baru 3 pekan menjabat sebagai Kapolsek Rote Tengah dikonfirmasi RRI terkait konsep perpolisian masyarakat, menjadikan masyarakat sebagai polisi bagi diri sendiri. Ditegaskannya, tipikal masyarakat Kecamatan Rote Tengah harus dipelajari. Konsep perpolisian masyarakat memang dijalankan secara aturan, namun penerapan lapangan dilakukan berbeda, di mana polisi harus hadir di tengah masyarakat sebagai sesama saudara, meratas berbagai persoalan kemasyarakatan. Konsep perpolisian masyarakat itu memang instruksi dari pimpinan yang memang kita harus laksanakan. Saya jalankan dalam cara politik yang berbeda.
kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Lombok Tengah ini, karena memang tipikal masyarakat Lombok Tengah ini setelah mempelajari beberapa hari memang saya harus masuk sebagai anak atau saudara gitu. Jadi begitu mereka merasa bahwa saya ini anak atau saudara dari mereka akan mau mendukung, mau melakukan tugasnya sebagai seorang masyarakat yang menjadi polisi bagi mereka, diri mereka sendiri. Terhadap langkah penerapan Kamtibmas di setiap desa, Kapolsek Kota Tengah Igo Pringgo Dhani menjelaskan, belum lama ini telah dilaksanakan langkah-langkah pendekatan kemasyarakatan, diantaranya menemui sejumlah aparat desa, mendengarkan berbagai keluhan masyarakat untuk dijadikan pemecahan atas berbagai persoalan yang dihadapi. Dari Brandas Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Pendengar, demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.